Tim saya baru saja mengirimkan video ini tentang seorang Karen Muslim. Oke, saya baru menonton 20 detik pertama dan saya langsung berpikir, ya saya harus bereaksi terhadapnya. Dan sepertinya ini adalah salah satu dari wanita-wanita manja yang suka bertingkah itu. Saya benar-benar tidak tahu kenapa ada orang yang berperilaku seperti itu. Maksud saya, kalau kamu adalah anak dari seorang miliuner, kalau kamu punya banyak pengaruh, kalau kamu adalah anak dari Donald Trump, bukan berarti itu jadi alasan untuk berperilaku seperti itu. Tapi setidaknya masuk akal kalau orang bilang, oke, ini anak manja. Tapi kalau kamu miskin, gak punya apa-apa, cuma orang jelata, lalu berperilaku seperti ini. Ada apa sih sama orang-orang? Serius deh. Biar saya putarkan video ini untuk kamu. Coba lihat ini. Jadi judulnya adalah polisi langsung menindak wanita yang merasa dirinya kebal hukum. Ingat wanita lain yang pernah saya tanggapi tahun lalu, di mana ada seorang wanita Muslim. Dia punya aksen. Saya tidak tahu dia berasal dari mana dan dia mengatakan kepada petugas polisi, "Kamu rasis, kamu rasis. Berani sekali kamu. Apa kamu melakukan ini karena saya Muslim?" Lalu mereka hanya berkata, "Kamu tahu apa? Persetan dengan ini." Tangan di belakang, hantamkan kepala mereka ke kap mobil. Ayo pergi. Jadi aku merasa ini jenis video yang mirip. Ini diunggah 3 bulan yang lalu. Jadi aku nggak tahu bagaimana aku bisa melewatkannya. Jadi, ayo kita tonton. Ini mulutku. Karena aku bisa. Karena aku bisa. Sederhana saja, karena aku bisa. Kamu tidak bisa, wanita bodoh. Ini adalah bakal jadi bencana. Aku bisa membayangkan bagaimana ini akan berakhir. Aku tidak berusaha memperbaikinya. Itu tugasmu. Pada tanggal 30 Maret 2025, petugas dipanggil ke Hotel Johnson. Itu hampir 1,5 tahun yang lalu. Ke Hotel Johnson terkait laporan keributan. Keributan itu tentu saja. Polisi, halo. Ada apa ini? Tidak ada apa-apa. Ada sesuatu yang sedang terjadi. Syukurlah petugas polisi itu juga seorang wanita kulit hitam. Kalau tidak, itu pasti langsung jadi masalah ras. Menurutmu mereka sengaja melakukan itu? Kalau ada keributan yang melibatkan orang kulit hitam, mereka bilang, "Begini hei, polisi kulit putih, kamu mundur saja kali ini." Oke, biarkan petugas kulit hitam yang memimpin. Aku sedang bicara sama kamu. Hah? 627. Alleen Haarlem? Oh, aku mulai bersemangat. Ini tidak akan berakhir dengan baik. Hei, kamu keluar. Tidak. Luarlah. Mundur. Tidak, kamu saja. Mundur. Tidak. Mundur. Ya Tuhan, apakah itu rumah? Kumuh sekali. Sungguh kumuh. Hei, mundur. Aku tidak peduli. Hei, berhenti. Aku akan menyentuhmu. Untuk apa? Mundur. Untuk apa? Mundur. Aku sudah mundur. Mundur sialan. Mundur sialan. Kamu gak mau mundur? Kemana? Haji, haji. Kemana? Tolonglah. Ada sesuatu yang sedang terjadi. Itulah sebabnya. Sialan. Ya Tuhan. Semua orang keluar. Kamu bicara dengan siapa? Aku bicara sendiri. Dan kamu galak sama aku. Untuk apa? Aku cuma nggak ngerti. Apa yang membuat seseorang bersikap seperti itu pada orang-orang yang memegang senjata? Kamu benar-benar nggak punya apa-apa. Nggak ada. Apakah orang-orang ini... Aku pernah baca meme di suatu tempat. Seseorang bilang bahwa ada orang-orang yang gak mampu memikirkan apa yang akan terjadi 10 detik ke depan. Mereka benar-benar membawa prinsip hidup untuk saat ini ke level yang sama sekali baru. Mereka gak bisa memprediksi kalau aku melakukan sesuatu yang gegabah saat ini, aku bisa saja mati dalam 10 detik ke depan. Mereka gak bisa memahami itu. Kamu tahu, saat seorang polisi mengarahkan pistol ke mereka, mereka langsung masuk mode bertarung atau kabur. Nggak ada pilihan ketiga buat mereka. Bukan malah, oke, aku nyerah, aku salah. Oke, kamu tahu, aku lebih memilih masuk penjara daripada mati saat ini juga. Beberapa orang nggak bisa melakukan perhitungan sederhana itu. Aku benar-benar nggak bisa mengerti. Apa? Apa? Dia seorang wanita trans? Pria trans? Apa?
Persetan denganmu jalang. Hisap kontolku. Hei, apa? Tidak apa-apa, tenang saja. Aku gak ngapa-ngapain. Hei, kamarnya. Kenapa barang-barang ada di lorong? Ada sesuatu yang terjadi. Aku nggak peduli. Lihat apa yang dia lakukan padaku. Ayo, lebih cepat. Dia mempermainkanku. Siapa ini? Bukan siapa-siapa. Aku ini orang, tahu? Oke, apa yang kamu punya? Enggak, tapi dia nggak ngizinin aku. Aku sudah bilang suruh kamu pergi. Kamu tahu, aku 100% yakin kebanyakan muslim akan menolak dia. Oke, aku tahu dia seorang muslim, dia mu'alaf. Tapi kebanyakan muslim akan bilang, oh kami tidak mendukung perilaku seperti ini. Kalau kamu bilang Allahu Akbar, boom. Bukan ngomong omong kosong seperti itu. Keluar dari hatiku. Itu kesalahanku sendiri. Langsung ke api. Bukan Lego. Bukan dengan katalogmu sekarang. Keluar sekarang. Aku tidak berniat menyakiti wanita ini. Dan dia tidak mau meninggalkanku sendirian. Aku benar-benar berharap kamu mau. Tidak. Tidak punya. Demi saudara laki-lakiku, bukan untuk menyakitinya. Elpro, terus berbisik. Itu bukan saudara laki-lakimu. Peter bilang, aku bukan ibumu. Itu bukan saudara laki-lakinya. Hei, lepaskan dia. Diam. Aku benci di sini. Gak ada yang bakal masuk ke sini dan nyuruh aku ngapain. Gak ada. Anak kecil. Petugas kulit hitam lagi, bagus. Jangan kirim petugas kulit putih ke sini. Kupikir aku akan mendengar perkelahian. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Semua orang berteriak. Laki-laki, kamu harus beritahu dia apa yang sedang terjadi. Tidak. Tidak, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Jadi kenapa mu melakukan seperti ini? Karena dia menyerangku. Dia menyerang teman, dia juga menyerangmu. Dia melihat ini menguji kesabaranku. Aku sedang berusaha mengambil barang-barangku. Aku sedang berusaha meninggalkan urusanku. Tapi dia tidak mau melepaskan barang-barangku. Letakkan barang-barangmu. Di mana chat si tukang bangunan? Tapi karena dia ingin main tangan padaku, jauhkan dia dariku. Karena kalau aku memukulnya, aku tidak akan masuk penjara gara-gara dia. Sumpah, aku tidak akan. Aku tidak akan masuk penjara gara-gara dia. Aku tidak mau. Aku tidak menginginkannya. Jadi pergilah. Aku tidak mau kita bersama. Kamu lihat lampu itu? Siapa yang melakukan itu padanya? Lampunya jatuh sendiri. Dan dia malah berdebat. Hei, tunggu dulu. Dengar aku. Aku tidak akan berdebat denganmu. Keluar saja. Biar aku saja. Cepat. Keluar dari sini. Sekarang itu namaku yang ada di sini. Aku rasa bahkan polisi pun tidak bisa memahami apa yang terjadi. Siapa-siapa? Ibu gila yang tidak waras yang masuk Islam. Itu wanita itu, anaknya. Apakah mereka sedang bertengkar satu sama lain? Ada apa ini? Sudah 3,5 menit sejak keributan ini dimulai dan kita masih belum bisa membedakan siapa-siapa, apa yang terjadi, siapa yang tidak waras. Semuanya tidak waras. Hei, ini mulutku. Dan aku ingin menggunakannya. Karena aku bisa. Karena aku bisa. Sederhana saja. Karena aku tidak bisa. Tidak, kamu tidak bisa. Kamu tidak bisa. Yang kamu lakukan itu, kamu sedang memprovokasi seorang petugas untuk menembakmu di wajah. Aku tidak berusaha memperbaikinya. Itu tugasmu. Dan aku tidak peduli sama sekali. Tidak, aku tidak akan pergi kemana-mana. Tidak Tuhan, aku bilang begitu. Dia menyerah. Orang ini menyerah. Dia kayak, hei ya, aku tidak mau terlibat. Dan aku juga tidak perlu. Menurutku dia tidak sepenuhnya kulit hitam. Aku rasa mungkin dia punya campuran ras lain. Mungkin dia seperempat kulit hitam atau setengah kulit hitam. Jadi dia seperti, oh, aku masih belum aman, oke? Aku bisa saja dituduh rasis. Karena ini mulutku. Baiklah, keluar dari kamarku sekarang juga. Baiklah, mundur. Baiklah, mundur. Apa? Bagaimana? Jangan, jangan. Letakkan tanganmu di belakang punggung. Tidak, dia tidak melakukannya. Letakkan tanganmu. Ya, aku bisa. Ya, tentu saja, kamu tidak bisa. Letakkan tanganmu di belakang punggung. Letakkan tanganmu di belakang punggung. Itu di sana. Letakkan tanganmu di belakang punggung. Letakkan tanganmu di belakang punggung. Aku akan. Dasar bajingan. Oh, Apakah polisi tadi bilang ponselku? tetap di situ. Tunggu. Mundur. Aku pegang tamu ya. Tolong, turunlah. Nah, sekarang mereka diam. Tiba-tiba mereka tenang. Mereka kayak, oh oke, ibu akan masuk penjara. Tetap di situ. Akil? Akil?
Kamu lihat aku. Akil, tetap di situ. Tetap. Nol naluri bertahan hidup, teman-teman. Nol. Bangun! Bangun! Dia juga harus pergi. Apa mereka mengirim kalian, bro? Bangun! Kenapa kamu melakukannya lagi? Kenapa kamu melakukannya? Mau kemana dia? Dia pergi. Kamu juga pergi. Satu lagi, polisi kulit hitam. Bahkan pengawasnya juga kulit hitam. Ya, ayo bangun! Kenapa kamu melakukan ini padaku? Kenapa? Ya, aku juga pikir dia berkulit hitam. Kemana dia pergi? Dia pergi. Kamu mau ikut? Kamu kehabisan polisi kulit hitam. Selesaikan masalah ini sekarang juga. Kita sedang lari. Kamu mengira kita kehabisan petugas kulit hitam? Berhenti. Ayo pergi. Aku sedang berusaha. Apalagi yang perlu kamu ambil? Lihat apa yang dia lakukan pada bajuku. Dia yang melakukan ini. Kamu pergi. Terus jalan. Ayo pergi. Oh. Ini lingkungan warga kulit hitam. Bisa tolong kirim pesan ke aku? Oh, bisa tolong kirim pesan ke aku? Ya ampun, lihat itu. Lihat perubahan nadanya. Mundur. Aku tidak peduli. Mundur. Lain kali, jangan perlakukan aku seperti itu, oke? Jangan ganggu apa yang sedang aku lakukan. Jangan pedulikan apa yang sedang kulakukan, oke? Seharusnya aku sudah di atas sana. Beginilah seharusnya polisi Inggris. Tapi mereka malah ciut. Mereka terlalu memanjakan mereka. Mereka seperti, oh tolong kami hanya datang ke sini untuk menangkap seseorang. Dan hanya orang kulit putih yang seperti, oke, baiklah, aku tidak melakukan kesalahan apapun, tapi ya sudah, silakan tangkap aku. Kebanyakan orang kulit putih memang seperti itu, mereka patuh saja. Tapi ketika mereka mendatangi Muslim, ketika mereka mendatangi orang lain, mereka mulai ngamuk. Itu ibumu. Siapa ini? Kurasa begitu. Aku nggak tahu. Sejujurnya, aku rasa dia yang menyerangku. Oke. Hei, santai saja. Ayo. Aku Preston. Oke. Kalian semua akan jadi brengsek. Dia sudah tenang sekarang. Bagaimana denganmu? Bagaimana denganmu? Aku tidak tahu. Berapa lama, bagaimana orang-orang ini bisa bertahan sejauh ini dalam hidup tanpa insiden serius lainnya? Maksudku, dia ini umurnya berapa? Seperti dia mungkin berusia 45, 50, mungkin 55 tahun. Dan pastinya ini bukan pertama kalinya dia menghadapi situasi yang sulit atau menantang. Dan beginilah cara kamu bersikap. Saya pernah berurusan dengan polisi sekitar 3 atau 4 kali. Tidak pernah sekalipun saya bertindak seperti ini. Tidak pernah sekalipun saya merasa terdorong untuk bertindak seperti ini. Karena saya pikir, ya sudah, diam saja. Biarkan mereka melakukan pekerjaan mereka. Kalau kamu memang benar, yang sebenarnya kebanyakan kamu tidak benar juga. Kamu tahu, seperti ngebut atau apalah, terima saja. Lebih baik terima kekalahan kecil daripada dapat kekalahan besar dan kehilangan nyawa atau mungkin kehilangan nyawa. Relax before you get jacked up again. Relax. Lihat dia, kamu apa-apaan sih? Apa ini omong kosong? Aku tahu, dia menatap polisi seperti itu. Ada apa di sini? Ayo kita baca ekspresi wajahnya. Bukan cuma aku yang melakukannya, lihat ini. Orang lain juga memutar ulang bagian ini. Aku tidak. Aku bisa tahu kalau kamu bodoh. Oh, aku bukan ibumu. Tidak, ibuku tidak bertingkah seperti ini. Ibumu yang bodoh. Ya Tuhan. Baik, kami sudah mengamankan 1 orang. Maksudku, kau tahu, kamera tubuh ini benar-benar telah membongkar dan menghancurkan argumen rasisme ini. Sekarang saya sangat menghormati para petugas polisi. Banyaknya omong kosong yang harus mereka hadapi, semua hal buruk yang mereka alami, menurut saya mereka tidak hanya pantas mendapatkan rasa hormat kita, tapi juga kenaikan gaji. Itu
sekitar 30 kali. Kita ke sini. Kamu bawa senjata atau apapun di badanmu? Kamu gak bisa percaya sama aku. Apa itu? Kamu gak bisa percaya sama aku. Ya, aku setuju. Aku ingin bersikap sopan. Itu sebabnya aku tanya dulu. Ya, aku bisa. Aku bisa menyesuaikan diriku denganmu. Tapi aku akan segera melakukannya. Berikan kuncimu padaku. Ya, itu persis seperti yang dilakukan wanita muslim itu juga. Dia bilang, oh karena aku seorang muslim, kamu tidak bisa menggeledahku. Kamu tidak bisa menggeledah tubuhku. Kamu seperti, oke. Sebenarnya mereka memanggil seorang polisi wanita, lalu dia yang lakukannya. Dia memang menggeledahnya. Kamu akan segera dibenturkan wajahmu ke samping mobil ini. Aku bercanda sama kamu. Tenang saja. Aku ingin melihatnya. Aku akan melakukannya. Kamu perlu rileks. Silakan. Tolong keluarkan barang-barang itu dari sakumu dan berikan kepadaku. Tidak. Saya tidak mengizinkan penggeledahan. Itu tidak penting. Kamu sedang ditangkap. Dengarkan saja perintahnya. Di ruang pribadiku. Ya, itu akan terlepas dari altar. Aku kena tuduhan mengganggu ketertiban di tempatku sendiri. Kamu punya dan pergi. Kamu sekarang. Oh, kamu. Kamu. Maaf, saya rasa saya seharusnya tidak menggunakan kata cimpanel. Mengganggu ketertiban umum adalah istilah yang tepat. Mengganggu ketertiban umum. Tenang saja. Jangan sentuh aku. Aku perempuan. Saya meminta petugas perempuan. Kameramu menyala. Saya meminta. Silakan. Saya meminta petugas perempuan. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Saya meminta petugas perempuan. Dan apa yang Anda lakukan adalah sebuah pelanggaran. Tidak apa-apa. Jangan sentuh saya. Saya perempuan. Para wanita. Kesedihan dan duka. Dan anakmu juga akan dipukuli. Dia memang tangguh. Silakan. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli apa yang kulakukan. Ya Tuhan. Mereka terprovokasi, para petugas polisi ini. Aku tidak peduli dengan apa yang kulakukan. Aku tidak peduli dengan apa yang kulakukan. Oh, aku harap polisi ini tidak mendapat masalah. Ya ampun, semua kaum kiri dan orang-orang woke ini, mereka akan menyerang polisi itu. Mereka akan bilang, oh kamu tidak boleh menggunakan bahasa seperti itu. Kalian semua. Bodoh seperti itu, benar. Dan semua omong kosong ini juga direkam. Aku harap aku punya bukti yang aku butuhkan. Tapi aku sudah menemukan kata-katanya. Kamu bisa mengajukan apapun yang kamu mau. Ajukan saja. Apa itu yang sedang kamu coba lakukan? Apa kamu sedang mencoba mengatakan kalau kamu ingin perempuan? Kamu jelek banget. Mana mungkin aku mau berhubungan seks dengan kamu yang jelek? Apa sih yang kamu bicarakan? Kamu seharusnya malu pada dirimu sendiri. Kamu 2 kali lipat. Usiamu 2 kali lipat dari usiaku. Kamu bersikap seperti ini. Ini sangat profesional. Ini sangat mengkhawatirkan. Oh, kami sudah melakukannya. Kamu menghina itu. Kamu menghina. You just a worthless piece of shit. Dan juga ibumu. Seharusnya dia menelanmu lalu. Memuntahkanmu, tidak. Ibuku melahirkan seorang pria muda yang baik. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku sedang menjalani profesi yang mulia dan melakukan sesuatu dengan istriku. Bangun! Ya, kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan ibuku, manis. Kamu sudah gila. Tidak, aku tidak gila. Hanya itu pilihannya. Atau para petugas ini harus menjalani terapi. Menurutku wajar saja kalau mereka, kamu tahu, meluapkan emosi pada orang-orang ini. Setidaknya mereka bisa membalas omongan mereka. Tapi aku tahu banyak orang woke dan kaum kiri yang bilang, oh ya, dia itu petugas. Dia harus bisa mengendalikan emosinya. Lucu juga kalau itu keluar dari orang-orang yang mewarnai rambut mereka ungu, lalu berteriak-teriak, melompat-lompat di demonstrasi seperti binatang. Cukup lucu kalau itu keluar dari orang-orang seperti mereka. Aku nggak tahu. Ibuku nggak punya dia. Lihat, kami bukan rasis. Orang ini adalah polisi kulit hitam. Dia memang hebat. Dia seharusnya diberi penghargaan polisi tertinggi. Aku lebih baik ditusuk daripada harus berurusan dengan wanita gila seperti itu. Ya, dia juga bukan ayah siapa-siapa.
Aku tahu siapa ayahku. Anakmu tahu siapa ayahnya. Oke. Jadi, ada apa? Kenapa? Ada keributan apa ini? Pertengkaran dimulai karena sarung tangan plastik. Oke. Karena sarung tangan plastik. Ya Tuhan, karena sarung tangan plastik. Dia akan menginap semalam di penjara, mungkin lebih lama. Siapa tahu apa yang akan terjadi. Akan punya catatan kriminal. Dan semua keributan ini hanya karena hal sepele yang mungkin bahkan tidak akan dia ingat keesokan harinya. Coba bayangkan, setiap kali saya bertengkar dengan seseorang, entah itu berdebat dengan teman, saudara perempuan saya, pasangan saya, atau siapapun, saya selalu mundur sejenak dan berkata, apa kita benar-benar bertengkar hanya karena ini? Karena biasanya semuanya dimulai dari hal kecil, lalu membesar jadi sesuatu yang besar. Rasanya seperti, tunggu, mari kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Kenapa kita bertengkar? Kenapa kita berdebat? Konyol, kalau dipikir-pikir lagi. Mereka mulai bertengkar gara-gara sarung tangan plastik. Karena menurut dia, lamanya aku memakai sarung tangan itu, kamu juga seharusnya bisa memakainya selama itu. Satu kotak misalnya berisi 50 sarung tangan. Bisa aku pakai selama 2 bulan. Menurut dia, kamu juga seharusnya bisa memakainya selama 2 bulan. Tapi kalau dipakai setiap hari untuk kerja, tentu saja sarung tangan itu akan cepat habis. Makin lama, makin sedikit. Wah, oke. Dan aku rasa dia nggak paham soal itu. Jadi mereka menegurnya. Menyakiti dan ibumu. Sumpah. Kita sudah membicarakan mereka. Ya, aku tahu. Aku bilang aku akan menggantinya, karena aku sedang mengerjakannya. Jadi dia bilang kalau dia sudah memakai sarung tangan itu. Lalu sarung tangannya hampir habis, ingat ya. Tinggal beberapa saja. Oke. Oh, aku baru saja membuka kotak baru dan dia memarahiku soal itu. Apakah sempat terjadi kontak fisik? Iya, itu pernah mereda sebelumnya. Kami harus mengeluarkanmu jika kamu tidak keluar. Oke, aku lakukan. Kamu mengerti apa yang aku katakan? Hanya berteriak saja. Silakan. Jalan hati-hati. Lakukan. Kamu. Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan pekerjaannya? Kamu mengerti? Kamu bilang apa? Satu lagi petugas polisi non-kulit putih. Kepada polisi Bono, petugas polisi kulit putih yang malang ini. Sejak kejadian George Floyd, meskipun rekaman kamera tubuh sudah membuktikan bahwa 9 dari 10 kali polisi memang benar, tetap saja mereka seperti begini. Kami tidak mau ikut campur soal itu. Betapa menyedihkannya keadaan masyarakat kita sekarang. Boleh aku misalku? Xiaomu? Ya. Itu ada di lehermu. Bukan, itu tidak ada. Yang hitam juga ada di kelompokku. Akan saya ambil. Baiklah, Saya mengerti. Duduklah di bangku sini. Kalau begitu, berdirilah. Saya akan mundurkan lagi. Jadi kamu mau melakukan apa? Kamu membuat semuanya jadi lebih sulit untuk semua orang. Silakan. Boleh apa misalku ya? Oke, aku akan ambil itu. Kamu harus melihat semua yang aku tidak bisa. Aku tidak di sini. Keluarga yang merasa paling berhak mendapat karma setelah menolak mematuhi polisi. Menurutku kita perlu membuat lebih banyak video seperti ini. Timku, kalian menonton ini, kirimkan lebih banyak seperti ini ke aku. Aku suka ini. Ini konyol. Menurutku memang begitu. Kita juga perlu membicarakan hal ini juga. Apa aku perlu menggeledahmu? Oke, lakukan saja apa yang perlu kamu lakukan. Dia percaya bahwa mereka telah menemukan yang paling. Mereka menemukan wanita yang penampilannya paling tidak feminin untuk menggeledah badannya. Baguslah. Ini adalah hal-hal halus yang sering tidak disadari orang. Aku lagi nggak beres. Apakah aku perlu? Aku harus menggeledahmu. Oke, lakukan saja apa yang perlu kamu lakukan. dia percaya bahwa aturan tidak berlaku untuknya. Tapi ketika otoritas ditantang, kenyataan pun turun tangan. Inilah saat dia belajar bahwa hukum tidak bisa dinegosiasikan. Ya ampun, ini lucu sekali. Teman-teman, ada apa ini? Menurut saya, kekerasan polisi harus dikembalikan. Serius. Kasus George Floyd. George Floyd adalah seorang kriminal. Dan mungkin memang tidak pantas mati.
Tapi kalau dia patuh dan tidak bertindak begitu kacau, dia pasti masih hidup. Tapi saya minta maaf. Saya lebih memilih masyarakat yang aman untuk warga yang taat hukum daripada masyarakat di mana warga yang taat hukum ditusuk, dibunuh, diperkosa oleh orang-orang yang berkeliaran karena polisi terlalu takut untuk menjalankan tugasnya.